ChatGPT Said dari kandang menuju mimpi. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Sumbing, pagi selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan derap langkah sapi di kandang. Di sanalah hidup seorang pemuda bernama Dimas Wicaksono, anak seorang peternak sapi yang sederhana namun pekerja keras. Usianya baru 18 tahun, tapi pundaknya sudah terbiasa memanggul beban hidup lebih berat dari ember susu yang ia bawa setiap pagi. Setiap subuh, ketika kabut masih menggantung di antara pohon pisang, Dimas sudah terbangun. Ia membersihkan kandang, memberi makan sapi-sapi yang menjadi tumpuan keluarganya. Hidungnya sudah terbiasa dengan bau kotoran, tangannya kasar karena tali pengikat sapi yang mulai mengelupas, tapi hatinya lembut, berisi mimpi yang tak pernah padam. Malam harinya, ketika orang lain tertidur, Dimas menyalakan lampu Petromax kecil di meja kayu. Buku-buku sekolahnya lusuh, beberapa halaman sudah lepas, tapi semangatnya masih utuh. Di dinding kamarnya, terpampang kertas yang bertuliskan besar-besar. "Aku harus kuliah." Suatu malam, ketika ibunya tengah menanak nasi di tungku kayu, Dimas berkata pelan, "Bu, Dimas ingin kuliah. Ingin jadi orang yang bisa bantu bapak dan ibu keluar dari sawah dan kandang ini." Ibunya berhenti mengaduk nasi, menatap wajah anaknya yang penuh harap. "Nak, kuliah itu mahal. Kita cuma punya 2 sapi. Ibu takut nanti kamu kecewa." Dimas tersenyum, matanya berkilat oleh semangat. "Kalau 2 sapi ini bisa bantu aku sekolah, nanti aku bakal beli 10 buat ibu." Kalimat itu sederhana, tapi menjadi janji yang membakar tekadnya setiap hari. Sejak saat itu, Dimas bekerja lebih keras. Pagi menggembala sapi, siang membantu tetangga mengantarkan susu ke kota, dan malamnya belajar hingga larut. Ia sering tertidur di atas buku, dengan tangan masih menggenggam pena. Satu-satunya benda yang selalu menemaninya adalah sebuah topi usang, peninggalan mendiang ayahnya. Topi itu selalu ia kenakan saat bekerja, saat berangkat sekolah, bahkan ketika belajar. "Kalau aku berhasil kuliah," bisiknya setiap kali memegang topi itu, "aku bakal bawa kamu ke luar negeri." Tahun demi tahun berlalu. Nilai-nilai Dimas selalu terbaik di sekolah. Ia sering diundang mengikuti Olimpiade Sains dan menulis karya ilmiah tentang peternakan. Kepala sekolahnya pernah berkata kepada guru-guru, kalau anak ini diberi kesempatan, ia akan mengharumkan nama desa. Dan kesempatan itu akhirnya datang. Suatu pagi, Dimas menerima surat dari pemerintah, beasiswa penuh untuk kuliah di universitas ternama di Bandung, bahkan dengan peluang pertukaran pelajar ke luar negeri bagi mahasiswa berprestasi. Saat membaca surat itu, tangannya gemetar. Ia berlari pulang sambil membawa kabar gembira. Ibunya yang sedang memberi makan sapi hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. "Serius ini? Nak, kamu bisa kuliah beneran?" Dimas memeluk ibunya erat. "Iya, Bu. Semua kerja keras kita nggak sia-sia." Hari keberangkatan pun tiba. Hampir seluruh tetangga datang mengantar. Dimas mengenakan kemeja putih sederhana dan celana pinjaman dari pamannya. Namun yang paling penting bukanlah pakaiannya, melainkan topi tua di kepalanya. Sebelum naik ke bus, ibunya memasangkan topi itu dengan tangan gemetar. "Bawalah topi ini, Nak," katanya lembut, "supaya kamu nggak lupa dari mana kamu datang." Dimas menunduk, mencium tangan ibunya, lalu menatap langit. Di sana, matahari baru muncul di balik gunung, sama seperti harapannya yang baru saja terbit. Saat bus perlahan melaju meninggalkan desa, Dimas menatap keluar jendela, melihat sawah, sapi, dan gubuk kecil yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Ia menepuk dada, berbisik pelan, "Aku janji, Bu, suatu hari nanti aku akan kembali. Bukan sebagai anak kandang, tapi sebagai orang yang membawa ilmu untuk desa ini." Dan di bawah sinar mentari pagi, topi tua itu berkilau, seolah tahu bahwa perjalanan menuju mimpi baru saja dimulai. Sarjana dari kandang sapi.
2 tahun berlalu sejak Dimas berangkat ke Jepang. Kini ia berdiri tegak di aula besar universitasnya, mengenakan toga hitam dengan wajah penuh haru. Hari itu adalah hari wisuda, hari yang dulu hanya bisa ia bayangkan dari balik kandang sapi di desanya. Di balik toga itu, tersembunyi satu benda kecil yang selalu ia bawa, topi usang peninggalan ayahnya. Ia tak mengenakannya terang-terangan, hanya menyelipkannya sebentar di bawah toga sebelum acara dimulai, sebagai bentuk penghormatan untuk asal-usulnya. Ketika namanya dipanggil, suara rektor menggema lantang. Saudara Dimas Wicaksono, lulusan terbaik Fakultas Peternakan dengan IPK 392, predikat cum laude. Seluruh aula bertepuk tangan meriah. Kilatan kamera datang dari segala arah. Tapi di tengah riuhnya kebanggaan itu, Dimas hanya menatap satu arah, ke deretan kursi belakang, tempat ibunya duduk dengan kebaya sederhana. Wajah perempuan itu basah oleh air mata bahagia. Bagi Dimas, itulah penghargaan tertinggi yang tak bisa ditandingi medali atau piagam manapun. Setelah upacara selesai, banyak mahasiswa menyalaminya, beberapa bahkan minta foto bersama. Tapi Dimas tetap rendah hati. Ia menunduk sopan setiap kali dipuji. Saya cuma anak kandang yang beruntung, katanya dengan senyum kecil. Saat ia hendak keluar aula, seseorang menepuk pundaknya. Dimas menoleh, rektor berdiri di sana dengan wajah hangat. Dimas, anak muda seperti kamu yang negeri ini butuhkan, ujar sang rektor dengan nada serius tapi penuh kebapakan. Saya sudah membaca disertasimu. Gagasannya luar biasa. Sistem peternakan berkelanjutan berbasis teknologi yang kamu kembangkan itu punya potensi besar. Dimas menelan ludah, tak tahu harus menjawab apa. Terima kasih banyak, Pak. Saya cuma ingin membantu peternak kecil seperti orang tua saya. Rektor tersenyum lebar. Itulah yang membuat saya kagum. Dunia akademik butuh orang seperti kamu, bukan hanya pintar, tapi juga punya hati. Ia lalu melanjutkan dengan kalimat yang membuat Dimas hampir tak percaya. Saya ingin kamu tetap di sini. Jadi dosen muda di kampus ini. Dimas membeku. Saya, Pak, dosen. Rektor tertawa pelan. Ya, kamu. Siapa lagi? Kamu sudah membuktikan diri. Dan satu lagi, ia berhenti sejenak, menatap Dimas dengan tatapan penuh arti. Kebetulan, anak saya juga sering membicarakan kamu. Dimas menatap bingung. Anak bapak? Ya, Maya. Katanya kamu dulu sering bantu dia di laboratorium, bahkan sempat mencucikan jas labnya di laundrymu, ya? Wajah Dimas langsung memanas. Ia menunduk malu. Ia ingat betul gadis itu, mahasiswa cantik dan cerdas yang dulu sering datang ke kosnya untuk menitipkan cucian, tanpa tahu kalau pemilik laundry topi desa itu juga asisten dosen di fakultasnya. Ia juga ingat senyum Maya waktu pertama kali mengembalikan baju sambil berkata, wanginya beda, kayak ada ketulusan di setiap lipatannya. Dimas tidak pernah menanggapinya serius waktu itu. Tapi kini, semua kenangan itu berputar kembali. Rektor menepuk bahunya lagi. Jangan kaget kalau nanti Maya bantu kamu di penelitian berikutnya. Katanya, dia pengen belajar langsung dari kamu. Dimas hanya bisa tertawa gugup. Saya akan berusaha, Pak. Hari itu berakhir dengan pelukan hangat ibunya di halaman kampus. Nak, ucap ibunya lirih. Ayahmu pasti bangga di atas sana. Dimas menatap langit, menggenggam topi usang itu di tangannya. Bu, dulu topi ini cuma buat ngusir panas di kandang sapi. Sekarang, topi ini yang menemani aku sampai di sini. Beberapa hari kemudian, surat resmi dari universitas tiba. Dengan ini kami mengangkat Dimas Wicaksono, SPT, sebagai dosen muda Fakultas Peternakan. Dimas membaca surat itu berulang kali, seolah masih tak percaya. Dari kandang sapi di desa, kini namanya tertera di surat resmi universitas ternama. Dan sore itu,
Saat ia berjalan di taman kampus dengan angin sepo berhembus lembut, suara lembut memanggil dari belakang. "Pak Dimas." Ia menoleh, Maya berdiri di sana, mengenakan kemeja putih dan senyum manis. "Selamat ya, Pak dosen baru," katanya sambil tersenyum menggoda. Dimas tertawa kecil, menunduk sopan. "Terima kasih, Maya. Tapi jangan panggil saya Pak. Nanti saya sungkan." Maya menatapnya penuh arti. "Kalau begitu, panggil saya calon asisten dosen Bapak, ya." Dimas hanya tersenyum, menatap langit jingga di atas mereka. Topi usang di tangannya terasa hangat, seolah langit sendiri sedang bertepuk tangan untuk anak peternak yang akhirnya berhasil menaklukkan dunia dengan keringat dan ketulusan. ChatGPT Said, dosen dengan topi desa. Beberapa bulan setelah kelulusannya, nama Dimas Wicaksono resmi tercantum di papan fakultas. Dosen tetap Fakultas Peternakan bidang teknologi ternak berkelanjutan. Ia menatap tulisan itu lama sekali, seolah masih memastikan apakah itu nyata atau mimpi. Kini, ia bukan lagi mahasiswa yang mencuci baju di belakang kos. Ia dosen muda, mengenakan kemeja rapi, ber-ID card resmi, dan berjalan di koridor kampus yang dulu hanya bisa ia pandangi dari jauh. Namun, ada satu hal yang tak pernah berubah. Topi usang peninggalan ayahnya. Topi itu tergantung di sisi meja kerjanya, menemaninya setiap kali ia menyusun modul kuliah atau menilai laporan mahasiswa. Topi ini pengingat, katanya pada koleganya, bahwa setiap ilmu harus tumbuh dari tanah perjuangan. Sebagai dosen, Dimas dikenal sederhana namun inspiratif. Ia tidak hanya mengajarkan teori peternakan, tapi juga menanamkan nilai hidup, kejujuran, kerja keras, dan ketulusan. Seringkali ia berkata di depan kelas, "Kalau tangan kalian pernah kotor karena kerja keras, jangan malu. Dari keringat itu, masa depan bisa tumbuh." Mahasiswa-mahasiswanya mengagumi cara ia mengajar. Ia tidak hanya bicara tentang pakan ternak atau teknologi susu, tapi juga bercerita tentang semangat dan keikhlasan. Banyak yang terinspirasi oleh kisahnya, dosen muda yang dulu mencuci pakaian teman-temannya demi bertahan hidup. Salah satu mahasiswa pernah menulis di media kampus, "Dosen kami bukan hanya pengajar, tapi juga bukti bahwa mimpi anak desa bisa sampai ke kampus ternama." Namun bukan hanya mahasiswa yang memperhatikan perubahan Dimas. Ada seseorang yang diam-diam selalu hadir di setiap langkahnya, Maya Hartono, putri sang rektor. Maya kini menjadi asisten dosennya di laboratorium riset. Ia selalu datang lebih awal, membantu Dimas menyiapkan alat percobaan, mencatat data, atau sekadar menyeduh teh hangat di sela kerja. Dimas sering tersenyum melihatnya. "Kamu nggak harus bantu sejauh ini, Maya." Maya menatapnya lembut. "Saya nggak bantu, Pak. Saya belajar dari orang yang paling tulus yang pernah saya kenal." Hari-hari berjalan tenang. Hingga suatu sore, ketika kampus mulai sepi dan matahari condong ke barat, Rektor Hartono datang ke ruang dosen membawa 2 cangkir kopi. "Boleh saya masuk?" tanyanya ramah. "Tentu, Pak. Silakan." Rektor duduk di depan meja Dimas. Pandangannya jatuh pada topi usang yang tergantung di sisi meja. Ia tersenyum tipis. "Topi itu yang selalu kamu bawa, ya?" Dimas mengangguk. "Iya, Pak. Ini peninggalan almarhum ayah saya. Kalau saya lelah, cukup lihat topi ini, rasanya tenaga balik lagi." Hening sejenak. Hanya suara angin sore yang berdesir di luar jendela. Lalu rektor menatap Dimas dengan tatapan teduh. "Dimas," katanya pelan, "saya tidak hanya ingin kamu jadi dosen di sini. Saya ingin kamu jadi bagian dari keluarga kami." Dimas terdiam. Tangan yang menggenggam cangkir gemetar halus. "Maksud Bapak?" Rektor tersenyum, menepuk bahunya lembut. "Maya sudah cerita banyak tentang kamu. Tentang perjuanganmu, tentang ketulusanmu. Dan, saya rasa, kamu adalah orang yang pantas mendampinginya." Dimas menunduk.
Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia teringat masa-masa mencuci baju di kamar kos, saat semua orang menertawakannya. Siapa sangka, hari ini, ia duduk di hadapan rektor yang meminta ia menjadi bagian dari keluarga besar kampus ini, bukan hanya sebagai dosen, tapi juga sebagai calon menantu. Beberapa minggu kemudian, kabar bahagia tersebar di kampus. Dosen muda Fakultas Peternakan, Dimas Wicaksono, resmi bertunangan dengan Maya Hartono, putri rektor. Mahasiswa bersorak, kolega memberi selamat, dan ibunya di desa menangis bahagia saat menerima kabar itu lewat telepon. Namun bagi Dimas, yang paling berharga bukanlah status atau gelar, melainkan perjalanan menuju titik itu, dari kandang sapi, ember cucian, hingga ruang dosen. Setiap kali melewati kandang percontohan kampus, ia berhenti sejenak, menatap sapi-sapi yang tenang memamah rumput. Senyumnya lembut. "Terima kasih, Ayah, Ibu, juga kamu, topi tua," bisiknya. "Kalian sudah membawaku sejauh ini, dari bau kandang, sampai langit impian." Sore itu, Dimas berjalan pulang bersama Maya, topi usang itu masih di genggamannya. Di bawah cahaya matahari jingga, ia terlihat bukan hanya sebagai dosen muda, tapi sebagai simbol harapan, bahwa tak ada batas bagi mimpi yang dicuci dengan keringat dan dijemur dengan kesabaran.